Pengertian kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter ialah kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ialah kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dapat dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi. Adapun tujuan kebijakan moneter, yang pertama, stabilitas harga, kedua, kesempatan kerja, ketiga, kestabilan harga, keempat, neraca pembayaran internasional, dan yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, politik diskonto. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. 2. Operasi pasar terbuka atau OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. 3. Rasio cadangan wajib, yakni minuman cadangan wajib yang berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. 4. Imbauan moral, yakni untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga bank pinjamannya. Selanjutnya, hubungan kebijakan moneter terhadap inflasi, yakni kebijakan moneter bisa menahan inflasi dengan mempertahankan kestabilan harga untuk mengatur keseimbangan antara persediaan uang dan persediaan harga. Nah, untuk menahan harga barang yang terpengaruh inflasi, dibutuhkan kebijakan moneter untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Ekonomi makro yang dimaksud misalnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jenis-jenis kebijakan fiskal dari segi teori. Yang pertama itu ada fungsional, artinya kebijakan untuk mempertimbangkan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Contohnya adalah kesempatan warga untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua itu disengaja, artinya kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja. Ada 3 bentuk dari kebijakan fiskal disengaja. Yang pertama itu mengubah pengeluaran pemerintah, yang kedua perubahan sistem pemungutan pajak, dan merubah pengelolaan pemerintah. Yang ketiga itu tidak disengaja, artinya kebijakan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar aktivitas ekonomi tidak terlalu fluktuatif. Contoh, pajak progresif dan kebijakan harga minimum. Oke, baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan fiskal berdasarkan segi penerapannya. Nah, di sini terdapat 2 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada jenis kebijakan fiskal ekspansif, di mana jenis kebijakan fiskal ekspansif ini diambil oleh pemerintah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor-sektor tertentu. Nah, kebijakan ini dilakukan di mana di saat ekonomi masyarakat itu melemah. Apa sih fungsi dari kebijakan ini? Fungsinya adalah meningkatkan daya belanja masyarakat bagi suatu barang sehingga perusahaan dapat bisa memproduksi barang tanpa memecat pekerja. Nah, yang kedua itu ada kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan fiskal kontraktif ini berbeda dengan kebijakan fiskal ekspansif tadi. Kebijakan fiskal kontraktif ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak pemerintah. Nah, fungsinya dia ini adalah mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini.
Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya dengan mengatur pemasukan dan pendapatan, negara bisa mengontrol peristiwa fluktuasi ekonomi yang berakibat adanya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu untuk meningkatkan kualitas SDM dan menekan angka pengangguran. Kualitas SDM dan angka pengangguran tentu memengaruhi pendapatan nasional secara langsung dan bukan hal yang mustahil pertumbuhan ekonomi akan melambat. Hal itu karena adanya pengangguran, maka daya beli masyarakat akan menurun yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga memastikan stabilitas harga. Turunnya harga barang mampu memberikan dampak bagi sektor swasta, namun harga yang meningkat juga bisa menciptakan inflasi. Yang keempat itu meningkatkan laju investasi. Ketika perekonomian negara baik, maka akan menjadi peluang bagi negara untuk mendatangkan investor. Adanya investor akan berpengaruh terhadap pemasukan negara dan juga mengurangi pengangguran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal merupakan sektor-sektor yang dimanfaatkan oleh pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro suatu negara. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai instrumen apa saja yang terdapat dalam kebijakan fiskal. Oke, yang pertama itu ada pajak. Pajak ini berasal dari sektor-sektor domestik dan luar negeri. Di sini pemerintah dapat memanipulasi pajak demi mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam bentuk pengurangan, penundaan, penambahan hingga sampai dengan peniadaan. Oke, yang kedua itu adalah pengeluaran belanja. Di sini pengeluaran belanja negara bisa ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan negara. Apabila neraca pembayaran yang digunakan negara merupakan neraca defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya dalam sektor tertentu. Yang ketiga itu adalah obligasi publik. Di sini penerbitan obligasi publik atau surat utang bagi warga negara berbeda dengan utang luar negara. Obligasi publik ini memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Oke, yang terakhir adalah alokasi anggaran. Nah, alokasi anggaran ini dilakukan pemerintah agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu itu bisa berhasil. Di sini pemerintah mempunyai wewenang memindahkan satu sektor ke sektor lain. Misalnya di masa pandemi saat ini, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan masyarakat. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang permasalahan umum dalam kegiatan ekonomi. Nah, permasalahan tersebut ialah inflasi. Kita tahu bahwa inflasi merupakan suatu keadaan di mana meningkatnya harga suatu barang maupun jasa secara umum serta terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk mengatasi inflasi ini, kita bisa menggunakan kebijakan fiskal. Melalui kebijakan fiskal, kita bisa mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan pos-pos vital. Kita juga bisa meningkatkan perolehan pajak melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak, serta pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk beberapa komponen pajak yang dianggap perlu. Yang terakhir itu kita bisa melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan yang ada. Tetapi sifat dari pinjaman ini ialah hanya sebagai pelengkap dalam proses pembangunan. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari kebijakan fiskal. Di sini ada terdapat beberapa contoh kebijakan fiskal, tapi saya hanya mengambil satu contoh kebijakan fiskal. Itu adalah subsidi BBM, di mana tujuan dari kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah untuk memperlancar mobilitas masyarakat, di mana di saat pemerintah menurunkan harga BBM, maka dengan mudah masyarakat akan membeli BBM itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi masyarakat tersebut.